biasa. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, bersembahku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, karena ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Naikkan ungkapan hati kita di hadapannya. Hanya ini Tuhan, bersamaku, dalam hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, kami mau menghadap Engkau sekali lagi, dan kami mau persembahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengawali awal tahun ini dengan ucapan syukur. Kami mau bawa hati kami yang terdalam. Kami mau bawa tubuh kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami sungguh Engkau terima, sehingga kami boleh berkenan. Kami boleh mempersembahkan hidup yang berarti. Kami boleh memberikan hidup yang sempurna di hadapan Engkau. Kami mau memiliki ucapan syukur yang luar biasa indah di dalam tubuh ini. Kami mau persembahkan kepadamu semua. Terima kasih ya Bapa. Urapi dan juga berbicara terus Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang lemah, menjadi sulut untuk setiap orang yang sudah kehilangan pelita dan semangat, menjadi sebuah tonggak yang kuat, sehingga kami sudah melewati 2016 dan kami mau menatap 2017 dengan sebuah kekuatan, kepastian yang hanya daripada Tuhan. Karena kami percaya Yesus datang untuk memberi kekuatan, Yesus datang untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, Yesus datang untuk memberikan kepada kami hidup yang berarti, sehingga tidak ada orang yang tanpa harapan menatap 2017, tetapi setiap jemaat Tuhan ada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat semua di tempat ini. Namun sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya memberikan oleh-oleh sejenak
oleh karena bulan Desember kemarin cukup spesial saudara, kami sebagai panitia membawa satu paduan suara dari Palestina, jauh saudara, dari Bethlehem tempat Tuhan Yesus lahir. Dan para anggota paduan suaranya, walaupun kalau dibandingkan dengan paduan suara gereja ya 11-12 saudara ya, masih lebih mantap paduan suara Kalvari gitu. Tapi oleh karena mereka bernyanyi dalam bahasa Arab, ini yang menjadi menarik. Dan saking menariknya, banyak diliput oleh banyak wartawan dan news media yang ada di Indonesia. Dari liputan news, Dai TV, MNC TV, RCTI, Global TV, MNC Group, dan juga dari Metro TV, meliput seluruh kegiatan kita. Tadi saya diberitahu oleh multimedia bahwa videonya sudah matang, siap dimakan, siap dinikmati saudara. Karena tadi baru dimasak, saya sudah khawatir, katanya masih kurang bumbu, belum bisa ditayangkan. Tapi kita lihat klip yang satu ini, sehingga kita bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya Prita Laura. Inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 40 menit. Ini adalah liputan dari Metro TV, 360 news disiarkan tanggal 29 Desember jam 8. Natal kali ini membawa pesan yang berbeda. Sebuah kelompok paduan suara asal Palestina datang ke Indonesia untuk mengumandangkan pesan damai. Sebuah pesan melalui nyanyian pujian berbahasa Arab yang terbalut alunan musik kasidah. Stephanie Silitonga berkesempatan mengikuti perjalanan dari paduan suara yang beranggotakan umat Kristiani Palestina. Sebagai minoritas, mereka mampu membuktikan toleransi menjadi kunci bagi perbedaan. Berikut kisah selengkapnya. Ketika perbedaan bukanlah masalah, we are a minority, but we are a very loud minority. Provokasilah yang menjadi pemecah belah. Ini adalah duta besar dari Palestina, Mr. Tahir Hamad. Inilah sebuah cara mengumandangkan toleransi. Membawa saya ke Bali. Inilah saatnya mencari pengalaman berbeda, merasakan nuansa Natal dari Timur Tengah di Pulau Dewata. And so I think it's nice to be able to bring that to Indonesia, especially since there is a misunderstanding on what Arabic is and who the Arabs are. And so it's nice that we're given the opportunity to shed some light on that and introduce Jesus in Arabic. Sejumlah lagu rohani telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Bethlehem Bible Choir didirikan oleh Profesor Bishara Awad sejak tahun 1981. Paduan suara ini merupakan bagian dari Sekolah Tinggi Teologia Bethlehem Bible College. Profesor Bishara mengungkapkan sejumlah tujuan mulia di balik pendirian paduan suara ini. I found out that many of the young people, when they finish, they always think about going to the United States and continue their education. But what happens when they go to the United States, they don't come back.
So we have been losing many future leaders, especially among the Christian community. So I had an idea, and I shared my idea with all the church people, less the churches and less the people outside Bethlehem. The choir had been to England, it had been to Norway, it had been to Sweden, it has been to Brazil, to the United States, and now we are here in Indonesia. Bali menjadi puncak penampilan paduan suara Bethlehem Bible. Konser mereka pun terselenggara berkat inisiatif dari Sekolah Tinggi Teologi Agro Jakarta. Jadi tujuan kami sesungguhnya adalah sebuah Itu kembaran saya nih ya. Usaha kami untuk memberikan sebuah warna baru dalam nuansa Natal yang begitu meriah, sehingga kita melihat ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang di luar pemikiran umum atau out of the box. Itu tujuan kami. They want to protect them. They have rights. They have rights. Like any Muslim, like other Muslim people. No need to protect. Because not like people. Melalui lantunan pujian inilah pesan toleransi dikumandangkan. Bethlehem Bible Choir mampu membuka mata hati saya bahwa perbedaan agama dan budaya justru mampu membawa sebuah kedamaian. And I say in Arabic to our brother and sister in Indonesia, in Arabic language, Eid Milad Majid. It means Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal and selamat Tahun Baru. Saya Prita Laura. Inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Amin. Siapa yang diberkati melalui klip tersebut? Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita tidak ada di sini karena sesuatu hal, kita mungkin nggak akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita ada di tempat ini, ada sedang memuji Tuhan dan ada di dalam rumah Tuhan, hanya satu hal saja saya percaya, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Coba katakan ke kiri kanan, Tuhan Yesus baik buat engkau. Amin. Karena saudara sekalian, kalau kita masuk nanti ke dalam slide yang saya sudah siapkan, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa lewati 2016 masuk ke 2017, saudara. Kalau Anda tahu, yang memasuki tahun 2017, ternyata bukan berita-berita yang menyenangkan. Saya waktu buka berita yang muncul adalah perampokan di Pulau Mas. Betul? Ada beberapa orang yang akhirnya harus meninggal. Belum lagi kapal yang terbakar dan tenggelam menyisakan beberapa orang yang harus meninggal oleh karena tenggelam. Belum lagi saya harus memasuki tahun 2017 ini dengan sebuah kunjungan belasungkawa ke rumah duka Atmajaya. Karena salah satu dari kawan saya sejak SD, yaitu Dwi dan Pri Gunardi. Anda yang dari tahun 80, 90 pasti masih ingat dengan pemuda ini. Dia sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di Amerika, di San Francisco. Ternyata dia harus masuk ke dalam 2017 ini dengan sebuah kedukaan. Ayahnya meninggal dunia, saudara. Dan saya baru sadar setelah saya pulang dari Atmajaya, beberapa hari setelahnya, ternyata saya baru dapat kabar juga dari atasan saya, dari bos saya berkata, Pak Omar Putih Rey, ini salah satu bisnismen besar di Indonesia, ternyata ayahnya juga meninggal. Loh, dikubur di mana? Ditempatkan di mana? Di rumah sakit, rumah duka Atmajaya. Lah, saya baru dari situ, saya bilang. Jadi ternyata banyak orang masuki 2017 bukan dengan sukacita,
tetapi dengan kepedihan, tetapi dengan sesuatu yang tidak enak yang harus mereka hadapi. Bagaimana Tuhan Yesus datang untuk memberikan sesuatu bagi kita. Ada seorang gelandangan, saudara, berumur 16 tahun, dan dia lahir di UK, di London. Dan umur 16 tahun ini ibunya mengusir dia dari rumah oleh karena badungnya luar biasa, dan dia harus tidur di tempat kawannya. Dan juga kalau kawannya juga sudah gak senang dengan dia harus tinggal di bangku-bangku taman, dia harus tidur di situ, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah mujizat kecil yang dia alami. Bukankah kita semua berpikir begini, aduh, andaikan aku jadi orang hebat, andaikan aku bisa jadi orang terkenal, andaikan aku bisa dikenal oleh banyak orang dan namaku dikenal oleh semua orang di dunia ini. Ternyata ini adalah sebuah mujizat kecil yang terjadi di dalam kehidupan seorang gelandangan ini. Dia iseng-iseng awalnya, dia ikuti audisi X Factor di Inggris, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi pemenang utama atau juara satu dari X Factor 2012. Dia bernama James Arthur. Tetapi apa yang terjadi? Cerita belum sampai selesai di situ. Setelah dia menangkan juara satu X Factor, namanya tersiar begitu luas, dan dia memiliki satu rekor yang belum dipecahkan oleh para pemenang X Factor yang lain, yaitu dia hampir menjual 2 juta keping lagunya yang berjudul You're a Nobody Till Somebody Loves You. Dan dia justru mengalami sebuah masa transisi yang begitu besar. Seorang gelandangan tiba-tiba dikenal luas oleh seluruh negeri Inggris Raya. Sampai dia berkata begini, saya tidak tahu bagaimana harus atasi perubahan ini. Dari bukan siapa-siapa menjadi artis terkenal. Dulu saya sampah, dulu hidup saya sangat berat. Sekarang semua orang komentar apapun tentang saya. Saya selalu tinggal di hotel yang berbintang. Bahkan semua perubahan ini dari zero to hero membuat dia bukannya bahagia, bukannya senang, bukannya bersuka dan bersyukur atas apa yang dia hadapi. Tapi ternyata James tidak dapat menghadapi perubahan hidup ini dan masuk ke dalam narkoba dan paranoia yang begitu ekstrim, distress begitu kuat, bahkan sampai dia ingin membunuh diri. Karena begitu banyak tekanan-tekanan, dia gak tahu entah dari mana, bagaimana semua perubahan ini yang dianggap orang sebagai jawaban hidup, yang dianggap sebagai sebuah impian banyak orang, buat dia ternyata nol. Dan tiada artinya sama sekali. Detik-detik terakhir sebelum dia akhirnya kembali berusaha naik dengan album-albumnya, dia menyatakan, I need God. Saya butuh Tuhan. Saya butuh sesuatu yang gak bisa diberikan dunia ini. Saya membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diberikan ketenaran, tidak bisa diberikan uang, tidak bisa diberikan oleh semua glamor yang bisa dia nikmati. Adalah sebuah fakta yang begitu kuat bagaimana setiap orang membutuhkan Tuhan. Amin. Janganlah kita ingin minta terkenal untuk setia sama Tuhan. Jangan kita minta ingin kaya hanya untuk iming-imingnya kita berkata, kalau nanti aku sudah kaya, kalau aku sudah bisa gantikan Om Lim, baru aku mau kenal Tuhan, baru aku mau jadi berkat. Tapi ternyata gak perlu kita menjadi orang yang mengeksperimen kehidupan kita. Oleh karena ada sebuah fakta yang begitu nyata. Seorang yang tanpa waktu yang panjang bisa menjadi seseorang yang terkenal, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa kehidupan yang berkenan, kehidupan yang berarti, kehidupan yang begitu berbuah-buah hanyalah ada di dalam Yesus Kristus. Amen. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana Yesus datang membawa damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak juga saya dapat beberapa informasi dari tempat-tempat fitness gym. Ketika seorang masuk ke Januari tanggal yang pertama, banyak resolusi-resolusi, banyak janji-janji, impian-impian. Nanti kalau aku masuk ke tahun Januari, bulan Januari tanggal yang pertama, aku mau olahraga. Daftar fitness,
aku mau ke gym, aku mau join sport club. Itu semua ternyata terindikasi dari gimnasium atau tempat-tempat kebugaran yang ada. Mereka banyak order, saudara, sehingga harus menambah peralatan-peralatan. Ada treadmill lah, ada angkat besi lah, ada apalagi itu ya, swimming juga ternyata banyak sekali peminatnya. Itu mulai dari Januari tanggal 1 sampai Januari tanggal 7. Tapi ternyata Januari tanggal 8 nih, kayak tanggal-tanggal segini nih, tanggal 9 nanti, biasanya gym-gym itu akan kembalikan semua alat-alat berat mereka masuk gudang semua. Kenapa? Orang yang sudah mendaftar dan sudah latihan begitu keras, tanggal 9, maksimum 2 minggu setelah tanggal 1, orang-orang akan mulai masuk ke dalam kondisi normalnya. Iya kan? Siapa di antara kita yang sudah beli treadmill, yang sudah beli alat olahraga yang ada di lantai, kita goyang-goyang gitu ya. Pastikan jangan yang permanen, Bapak Ibu sekalian. Pastikan yang bisa dilipat, yang bisa masuk gudang. Coba lihat nanti bulan Februari, coba lihat nanti bulan Maret, masih bisa bertahan nggak? Kalau masih bisa bertahan, saya bisa angkat jempol. Itu berarti mantap lah. Karena sebagian besar orang hanya masih di pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Et Elohim bara beresit hares wet hasamayim. Dan Tuhan memulai sesuatu yang baru. Dia menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada hanya untuk Anda dan saya. Itulah karya terbesar di dalam kehidupan perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang spesial, yaitu bumi ini yang bisa kita nikmati. Namun ketika saya perhatikan perjanjian baru, saudara, ada sesuatu juga yang Tuhan masih berikan kepada kita. Something new that we can enjoy, that we can expect something even greater than this world itself. Kita bisa menikmati kehidupan yang lebih besar dibandingkan dunia ini. Yaitu apa? Yaitu bayi Yesus dilahirkan sebagai hadiah yang terbesar untuk umat manusia. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam Yesus barang siapa percaya kepadanya tidak mendapat kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Katakan amin. Tuhan berbeda dengan manusia. Manusia bisa berjanji, manusia bisa umbar semua janji-janji yang bisa dia katakan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa tidak ada janji yang gugur. Justru Yesus datang untuk memberikan penggenapan. Manusia hanya bisa berjanji kalau kondisinya baik. Manusia hanya bisa berjanji kalau sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Tapi perhatikanlah bagaimana Yesus datang. Yesus datang justru menentang semua kemustahilan manusia yang ada. Matius 1 ayat 23. Ketika Yusuf justru sedang berpikir, aduh bagaimana ini, Maria tunanganku ternyata sudah mengandung di luar pernikahan yang sah, yang legal. Aku mau ceraikan dia. Ternyata dia mendapat mimpi. Malaikat berkata, jangan engkau ceraikan dia, karena kandungan yang ada di dalam Maria adalah anak atau kandungan dari Roh Kudus sendiri. Melalui perawan Maria, Yesus akan lahir, namanya Immanuel. Dan justru genaplah nats firman Tuhan yang sudah dikatakan di dalam Yesaya. Saudara sekalian, manusia hanya bisa melihat tantangan kalau besar, tantangan kalau begitu sukar. Kita nggak bisa pegang janji kita lagi. Bahkan di dalam asuransi pun ada force majeure. Kalau Anda punya, membunuh setiap anak-anak kecil, setiap bayi atau anak kecil di bawah 2 tahun akan dibunuh. Yusuf sebagai seorang ayah pasti ketar-ketir, pasti khawatir. Aduh bagaimana ini? Katanya Tuhan beserta, katanya anak yang dilahirkan ini Immanuel, Allah beserta aku. Tapi kenapa justru karena anak ini Herodes ingin membunuh semua anak di bawah 2 tahun? Isn't that making sense? Nggak masuk akal, saudara, rencana Tuhan. Kehendak Tuhan seringkali tidak selaras dengan pikiran logika kita. Namun di situ justru dikatakan ketika Yusuf pergi lari ke Mesir. Nah, perhatikan seperti ini. Manusia berpikir lari. Yusuf berpikir aku harus kabur ke Mesir. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan
Justru Yusuf sedang menggenapi firman Allah. Mengapa? Karena ada nubuatan yang berkata, dari Mesir aku panggil anakku. Kita bisa nangkap saudara, bagaimana justru di dalam pergumulan, justru di dalam semua drama kehidupan yang ada, Tuhan ada di baliknya. Justru Tuhan merajut sesuatu yang sempurna, menggenapi segala nats firman Tuhan yang ada. Yusuf ingin kembali dari Mesir. Dia dengar Herodes sudah meninggal dan dia ingin kembali saudara ke Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya justru lebih kejam dibandingkan Herodes. Sehingga dia berkata, aduh aku khawatir, aku gak bisa ke Bethlehem, aku mau ke Nazaret saja. Buat Yusuf itu khawatir, tapi buat Tuhan itu penggenapan nats firman Allah. Oleh karena Yesus harus disebut sebagai Yesus orang Nazaret.